Jangan sampai kita mengambil sesuatu yang menarik ya, memberikan berbagai macam kemudahan, berbagai macam fasilitas, tetapi mengabaikan keamanan. Artinya ini adalah broker bandar, ya, betul-betul dia hanya memainkan uang nasabah yang terkumpul. Kalau berdasarkan tipenya, ada yang masuk dalam kelompok STP atau Straight Through Processing, ada yang masuk dalam ECN ya, atau Electronic Communication Network. Bertransaksi di industri berjangka ini merupakan salah satu keunggulan dan keuntungan bagi kita, karena tidak ada manipulasi harga, bukan karena besar atau kecilnya spread, bukan karena adanya swap atau tidak adanya swap, bukan karena komisinya besar atau komisinya kecil. Sebetulnya yang membuat kita untung di mana kita entry. Ya, semoga dari pengalaman beliau bisa dituangkan ya dalam materi sore hari ini ya, untuk tema yang di luar atau di dalam. Kita akan coba mendengarkan pemaparan dari Mr. Diki Vanslobi. Ya, oke. Kita persilakan untuk Pak Diki membawakan materinya sore hari ini. Silakan Pak Diki. Baik, terima kasih Pak Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung di webinar pada kesempatan kali ini. Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas lebih dalam tentang bagaimana kita bisa jauh mengenal daripada broker ya. Dan khusus di kesempatan sore hari ini, saya tidak akan membahas tentang analisa ya, apakah itu technical analysis maupun fundamental, termasuk market review ya. Jadi kita akan lebih khusus untuk membahas tentang bagaimana broker itu. Mengapa broker ini penting Bapak dan Ibu untuk kita ketahui? Karena broker adalah partner ya. Broker adalah mitra kita pada saat kita mau melakukan transaksi. Tentu kita harus memahami betul apa dan bagaimana daripada broker tersebut. Ketika di awal, tentu hal yang paling penting adalah kita harus mengetahui apa tujuan trading. Sesuatu bisa dicapai apabila kita memahami tujuan dari sejak awal Bapak dan Ibu. Ya. Hal yang paling penting pada saat kita mau melakukan trading adalah sejauh mana kita mengetahui legalitas dan trading rule yang ditetapkan oleh broker atau perusahaan pialang. Ini penting Bapak dan Ibu. Berbicara trading rules, Bapak dan Ibu harus melihat berapa spreadnya, apakah ada swap atau tidak, lalu kemudian berapa cas komisinya, lalu berapa leverage yang diperlakukan pada broker tersebut, karena ini akan sangat berpengaruh terhadap hasil transaksi kita. Lalu kemudian legalitas, ya, sesuatu yang legal ini yang sebetulnya harus kita utamakan Bapak dan Ibu, ya, karena ini menyangkut trust ya antara kita sebagai klien dengan pihak penyelenggara.
Lalu kemudian pertanyaan yang kedua adalah, apakah kita mau berinvestasi atau bertransaksi? Nah, ini serupa tapi tak sama. Ini mirip sekali Bapak dan Ibu ya. Dan penjelasan ini akan saya sampaikan pada slide berikutnya. Lalu kemudian pada saat memilih broker, mana yang Bapak Ibu pilih? Apakah keamanan atau kenyamanan? Atau Bapak dan Ibu tertarik untuk mendapatkan fasilitas? Ini juga penting Bapak dan Ibu. Jangan sampai kita mengambil sesuatu yang menarik ya, memberikan berbagai macam kemudahan, berbagai macam fasilitas, tetapi mengabaikan keamanan. Untuk apa kita bertransaksi dengan sangat bagus, menghasilkan return yang sangat luar biasa setiap bulannya, tetapi sayangnya tidak bisa diambil. Jadi Bapak dan Ibu di sini perlu kehati-hatian pada saat memilih broker ya. Baik, berbicara broker, Bapak dan Ibu, saya ingin menginformasikan pengertian broker atau perusahaan pialang ya. Jadi pialang berjangka ini adalah suatu perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan jual beli komoditi ya, berdasarkan kontrak berjangka atas amanat nasabah ya, dengan menarik sejumlah uang tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut. Jadi ketika Bapak dan Ibu melakukan transaksi, apakah memilih posisi beli atau memilih posisi jual, tentu akan terjadi yang namanya nilai jaminan atau yang dikenal dengan istilah margin requirement, dan tentunya itu diambil dari modal yang kita masukkan. Maka dalam video-video sebelumnya saya sempat membahas lebih detail tentang risk and money management, berapa lot ideal untuk bertransaksi, itu semua dikupas di sana. Lalu kemudian kita lihat Bapak dan Ibu, apa fungsi ekonomi pada perdagangan berjangka? Yang pertama adalah price discovery. Ini berfungsi untuk pembentukan harga yang transparan dan efisien sehingga dapat dijadikan sebagai referensi. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa bertransaksi di industri berjangka ini merupakan salah satu keunggulan dan keuntungan bagi kita. Kenapa? Karena harga yang terpampang di MetaTrader atau apapun nama platformnya, tidak ada manipulasi harga. Ketika Anda bertransaksi pada instrumen emas, anggap saja berada pada level $1.700 per troy ounce, silahkan Bapak dan Ibu tanyakan kepada keluarga Anda atau kawan Anda yang berada di luar negeri untuk mengecek berapa harga spot emas, pasti jawabannya sama. Ya, pasti akan berada pada di 1.700-an. Yang membedakan antar broker itu biasanya hanya nilai desimal di belakang koma, sedangkan nilai substansinya itu pasti sama ya. Jadi salah satu keunggulannya di sini adalah price discovery, artinya tidak ada manipulasi harga. Lalu kemudian yang kedua, fungsi ekonomi dalam perdagangan berjangka ini juga sebagai lindung nilai ya. Ini bertujuan untuk pengalihan risiko karena fluktuasi atas harga atau komoditi aset tertentu. Saya ingin memberikan satu contoh. Ketika Bapak dan Ibu memiliki emas fisik, anggap saja Anda memiliki 1 kilogram emas fisik ya. Ketika Anda membeli, di mana diharapkan bahwa emas terjadi kenaikan, ternyata harga malah bergerak sebaliknya. Emas mengalami penurunan. Hal yang umum terjadi adalah orang yang memiliki emas dalam bentuk fisik
lalu kemudian harga turun, tidak mungkin lantas dijual ya, kecuali memang sudah dalam keadaan kondisi terjepit ya, terpaksa harus jual dalam keadaan rugi. Tetapi secara umum, biasanya orang akan melakukan hold posisi, menahan posisi hingga betul-betul harga akan kembali naik. Tentu yang jadi pertanyaan adalah berapa lama harga tersebut turun. Nah, tentu apabila berbicara secara faktor ekonomi, ini berarti rugi dari sisi waktu. Ya, kita berharap dalam investasi kita tersebut mendapatkan return, namun terjadi yang namanya penurunan. Dengan Bapak dan Ibu lakukan hedging, bertransaksi di industri berjangka, maka sebetulnya Bapak dan Ibu dapat menutupi kerugian yang terjadi dari transaksi fisik Bapak dan Ibu. Ya, ketika harga memang turun, maka dengan sangat mudah Bapak dan Ibu di dalam trading tinggal melakukan sell position, artinya mengambil keuntungan untuk menutup kerugian yang terjadi dari transaksi Anda. Jadi itu adalah fungsi daripada lindung nilai ya. Lalu kemudian ini juga bisa dijadikan sebagai alternatif investasi ya. Dalam trading Bapak dan Ibu, kita sama-sama tahu bahwa ini adalah financial investment. Nah, sebetulnya dalam melaksanakan trading, Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan sebagai alternatif portofolio. Karena tidak sedikit ada orang yang membiayai rumah tangganya, ada orang yang membiayai perusahaannya dalam hal operational cost-nya, itu mengambil dari hasil trading. Ya, itu banyak sekali. Maka ini secara fungsi ekonomi ketiga, perdagangan berjangka juga bisa dijadikan sebagai alternatif investasi. Baik, kalau berdasarkan klien, broker itu dibagi dua, Bapak dan Ibu. Itu ada yang disebut dengan institutional broker, yang kedua disebut dengan retail broker. Nah, ini mengacu kepada perbedaan berdasarkan kliennya, ya. Yang institusional itu adalah pialang yang melakukan jual beli untuk kepentingan institusi besar, ya, seperti halnya perbankan atau reksadana. Karena pada dasarnya baik perbankan ataupun reksadana juga sebetulnya mereka melakukan kegiatan trading ya. Lalu kemudian muncul ada yang namanya retail ya. Retail adalah pialang yang menjalankan amanat kegiatan jual beli untuk kepentingan perseorangan atau individu. Nah, kita masuk dalam kelompok yang retail Bapak dan Ibu ya. Oke, lalu kemudian kalau berdasarkan tipenya, broker ini ada dua Bapak dan Ibu. Ada yang masuk dalam kelompok STP atau Straight Through Processing, ada yang masuk dalam ECN ya, atau Electronic Communication Network. Saya yakin Bapak dan Ibu seringkali mendengar ya, ketika Anda mendapatkan penawaran, oh saya brokernya ECN gitu kan, oh kalau di tempat Anu adalah STP misalnya. Kita hanya manggut-manggut saja, tetapi mungkin belum memahami seperti apa gitu kan. Jadi STP ini Bapak dan Ibu, ini order akan diteruskan ke penyedia likuiditas ya, atau lebih dikenal dengan LP, Liquidity Provider, itu seperti bank-bank besar, termasuk ke broker yang levelnya lebih tinggi. Ini berarti masuk dalam prime broker ya. Nah, penerusan order ini akan membuat broker STP menerapkan harga yang sama dengan pihak liquidity provider. Sehingga dari setiap transaksi, umumnya ini tidak dikenakan biaya alias free commission. Dan broker STP ini biasanya akan mengambil keuntungan dari selisih nilai spread. Bapak dan Ibu, broker luar itu lebih banyak memanfaatkan untuk tipe yang STP, sehingga tidak mengherankan broker-broker di sana tidak memiliki charge commission ya. Nah, lalu kemudian untuk yang ICN ini adalah memfasilitasi seluruh nasabah atau trader
terhubung dengan pihak bank-bank besar dan liquidity provider sehingga dapat mengetahui harga bid ask ya, harga jual harga beli itu secara real time. Nah, kondisi ini menjadikan selisih spread sangat kecil. Biasanya di broker ECN itu spreadnya kecil, dan broker ECN ini akan mengambil keuntungan dari setiap lot transaksi. Makanya tidak mengherankan rata-rata untuk di broker ECN itu akan dikenakan charge commission ya. Lalu kemudian contoh yang lain, kalau STP biasanya dia bisa menginformasikan bahwa margin minimum itu sangat kecil dan leverage-nya justru besar. Ya. Nah, kalau di ICN kebalikannya. Jadi dari sisi modal akan lebih besar minimum marginnya, tetapi dari sisi leverage-nya itu akan lebih kecil ya. Oke, jadi itu berdasarkan tipe. Lalu kemudian kita lihat Bapak dan Ibu bagaimana ciri-ciri broker itu sendiri ya. Kita lihat dari sisi yang resmi. Broker yang resmi itu biasanya menyediakan simulasi trading gratis melalui akun demo atau istilahnya virtual account. Ya. Bertransaksi di industri trading ini berarti masuk dalam kelompok sektor yang agresif. Ya, kita harus sama-sama memahami bahwa di sini adalah high risk, high return, sehingga pihak perusahaan memberikan fasilitas agar nasabah mencoba terlebih dahulu pada virtual account. Ini biasanya dilakukan oleh broker-broker resmi. Lalu kemudian yang kedua, proses deposit dan penarikan dana melalui akun tersegregasi atau segregated account dengan cepat melalui bank lokal. Jarang sekali deposit ataupun withdrawal di suatu perusahaan broker resmi itu melalui perorangan. Itu sangat jarang, bahkan tidak ada. Semua account itu harus tersegregasi dan juga diketahui oleh pihak regulator ya. Lalu kemudian yang ketiga, adanya berbagai program edukasi yang bertujuan untuk memberikan literasi secara luas kepada masyarakat. Broker resmi ini pasti memiliki jadwal edukasi Bapak dan Ibu yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja secara gratis ya. Lalu kemudian memiliki aturan trading dengan term and condition yang transparan dan memiliki representative office ya, artinya kantornya ada. Kapanpun kita mau mengunjungi bisa ya, ini aksesnya sangat mudah sekali dan memperkerjakan wakil pialang berjangka yang terlatih dan telah lulus tes ya sesuai dengan ketentuan regulator. Nah, untuk broker yang tidak resmi jelas tidak memiliki izin ya dari otoritas setempat dan juga biasanya tidak ada kantor fisiknya. Ini untuk yang tidak resmi. Lalu kemudian proses deposit dan penarikan dana jelas tidak tersegregasi dan umumnya rekening bank ini menggunakan nama perorangan. Ini ciri-cirinya kelihatan sekali Bapak dan Ibu. Lalu kemudian biasanya nama domain di websitenya itu sering berubah-ubah. Ya, kadang 1 bulan ganti, kadang 3 bulan sekali ganti gitu kan. Dan biasanya term and condition juga tidak transparan. Nanti kita lihat pada slide berikutnya ya. Lalu kemudian yang paling berbahaya adalah broker ini justru tidak meneruskan transaksi nasabah ke bursa. Artinya ini adalah broker bandar ya. Betul-betul dia hanya memainkan uang nasabah yang terkumpul. Ini yang berbahaya kepada Ibu. Yang namanya broker dalam istilah asing itu disebut dengan commission house, namanya juga commission house, rumah komisi ya. Artinya broker bagaimana bisa mendapatkan return itu dari hasil komisi ya. Nah ini hati-hati untuk broker yang tidak resmi ya, yang apalagi tidak meneruskan amanat transaksi nasabah ke bursa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sedikit saya ingin sampaikan bahwa di dalam sektor keuangan
itu secara general dibagi menjadi dua. Ada yang masuk dalam kelompok aktif, ada yang masuk dalam kelompok pasif. Dalam kelompok pasif berarti di sini adalah kontrak investasi kolektif, mengkoleksi dana masyarakat untuk berinvestasi dalam suatu ikatan kontrak. Nah, biasanya institusi yang melakukan ini itu ada dua. Ada yang memang betul-betul legal, ada yang ilegal. Nah, kalau yang legal biasanya perbankan, ya, pihak asuransi. Mengapa saya kategorikan dalam kelompok pasif? Karena nasabah tidak turut serta di dalam pengelolaan dananya. Artinya, seluruh pendapatan yang akan didapatkan itu tergantung kontrak yang sudah ditetapkan oleh si institusi tersebut. Maka ini masuk dalam kelompok yang pasif. Berbeda dengan yang sektor aktif. Di sini adalah trade, berarti berdagang. Yang namanya berdagang ini serupa dengan usaha konvensional. Tentu omset yang akan didapatkan itu pasti bersifat fluktuatif. Baik itu harian, mingguan, bulanan maupun tahunan pasti fluktuatif. Tidak mungkin berada pada titik yang sama. Tidak mungkin linear Bapak dan Ibu. Ya. Nah, di sini banyak sekali masyarakat yang belum memahami tentang finansial sektor ini. Ada orang yang mencoba untuk bertransaksi pada sektor aktif, tetapi mindset-nya masih melihat bahwa ini adalah sektor yang pasif. Maka di slide awal tadi saya sempat bertanya, apakah tujuan Anda mau bertransaksi atau mau berinvestasi? Karena ini berbeda. Kalau berinvestasi, itu berarti seluruh penetapan keuntungan termasuk pembatasan risiko itu ditentukan oleh pihak ketiga. Berbeda dengan kalau kita yang bertransaksi. Sesuai dengan petunjuk dari Bapepti ya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, bahwa sebetulnya seluruh penetapan keuntungan termasuk pembatasan risiko itu ada pada kendali Bapak dan Ibu sendiri. Bukan dikendalikan oleh broker, bukan dikendalikan oleh pihak ketiga atau siapapun. Artinya kita yang betul-betul mengendalikan semuanya. Ya, itu pengertian untuk yang aktif. Lalu kemudian dalam trading pun tentu secara produk ini sangat banyak sekali ya. Ada yang saham securities ya, lalu kemudian produk derivatifnya ada option dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita berfokus di pihak industri berjangka yaitu di futures. Kita sama-sama tahu ada produk mata uang atau currency, ada produk stock index. Ini adalah produk saham-saham unggulan ya yang blue chip tergabung dalam satu nama. Lalu kemudian ada produk komoditi, ada emas, minyak, dan lain sebagainya. Lalu kemudian CFD. CFD sama, hampir serupa dengan stock index, tetapi kalau stock index adalah saham-saham unggulan tergabung menjadi satu, sedangkan CFD adalah single stock. Ya, ketika Anda bertransaksi saham Google, saham Facebook, apapun itu masuk ke dalam kelompok CFD yang semuanya terakomodir di dalam transaksi di industri berjangka atau di futures ya. Kalau berbicara alur mekanisme ini luar biasa kepada Ibu. Ketika posisi kita di sini ya, kita di sini posisi sebagai nasabah, lalu kita membuat kontrak perjanjian dengan perusahaan pialang. Jadi ketika Anda masuk di suatu broker, tentu Anda disodorkan kepada term and condition ya. Kapan open market, lalu kemudian berapa leverage-nya, lalu kemudian berapa cas komisi, berapa kondisi spread, bagaimana ketika spread terjadi, data bagaimana berubah menjadi slippage-nya, itu semua dijelaskan di dalam kontrak perjanjian ya. Lalu kemudian dengan
terjadinya kontrak, maka pihak perusahaan pialang itu akan memberikan statement kepada kita. Nah, kita lalu menyetorkan dana kepada bank yang ditunjuk. Dalam hal ini tentu bank yang sudah tersegregasi, ya, segregated account. Lalu kemudian bank pun juga memberikan informasi berupa statement kepada perusahaan pialang bahwa dana sudah masuk, ya. Nah, disinilah akun kita dibukakan oleh pihak perusahaan pialang, lalu kemudian nasabah bertransaksi, ya, lalu kemudian setiap amanat dari transaksi itu disetorkan, ya, oleh pihak perusahaan ke bursa, ya. Bapak bisa melihat sendiri seluruh alur yang terjadi di broker lokal, ya. Nah, dengan majunya teknologi, seluruh transaksi itu dapat dilakukan hanya hitungan detik, Bapak dan Ibu, hanya hitungan menit. Ya, Anda membuka posisi, mengeksekusi posisi, ya, exit position, itu semua dalam hitungan detik, bahkan hitungan menit, bahkan hitungan detik, ya. Dari alur mekanisme untuk broker lokal yang begitu luar biasa ini, ya. Lalu kemudian kita lihat berbagai alur mekanisme yang terjadi di broker luar, ya. Kalau kita lihat di broker luar, Bapak dan Ibu, ada beberapa mekanisme yang dilakukan dalam alurnya. Di sini adalah posisi kita sebagai nasabah, lalu kemudian kita menyetorkan dana ke online bank atau exchanger. Banyak sekali online bank di sana, ya. Belum lagi kita harus melakukan yang namanya tukar uangnya dulu, ya. Kalau misalnya banknya hanya menerima dolar, nah berarti kita di sini ada satu pihak yang harus kita lewati. Nah, ketika selesai berurusan dengan pihak exchanger ini, baru dana kita disetorkan kepada brokers bank, artinya bank yang dimiliki oleh si broker tersebut. Setelah adanya informasi, maka dana kita baru masuk ke broker. Begitupun untuk proses withdrawal-nya, ya. Kita mengajukan dari sini menuju ke bank, baru kemudian ada penukaran mata uang, baru masuk ke rekening bank kita. Atau kita lihat ada alur yang lainnya. Ini yang paling marak saat ini, Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat tadi penjelasan di awal bahwa yang namanya trading itu masuk dalam kelompok yang aktif. Artinya kita yang bertransaksi, Bapak dan Ibu. Dalam kondisi saat ini, banyak sekali orang-orang yang membentuk sebuah perusahaan, lalu kemudian mengelola dana masyarakat. Berarti yang menjadi tradernya adalah mereka. Lalu kemudian mereka mencoba untuk menggait beberapa nasabah. Nah, posisi nasabah di sini jelas bukan trading, tetapi berinvestasi. Ya, jadi dia tidak melakukan transaksi sedikit pun, tetapi dia berinvestasi. Ini banyak sekali yang terjadi di masyarakat saat ini. Walaupun sebetulnya yang dikerjakannya adalah di industri trading, ya. Nah, lalu kemudian bagaimana perjanjian kontrak kerjasama antara si nasabah dengan pihak broker jelas tidak ada. Kalau untuk contoh yang kedua ini, ya, karena kontrak perjanjian itu hanya si pengelola dana dengan si broker. Karena saya yakin di broker pun atas nama si pengelola dana, bukan atas nama Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu datanya hanya tercatat di perusahaan pengelolaan dana bahwa Bapak ada di sini. Seperti itu, ya. Lalu kemudian ada mekanisme yang lainnya. Apakah ada broker luar yang juga bertransaksi di mana nasabahnya itu langsung mentransfer ke pihak bank yang dimiliki oleh broker luar? Apakah ada? Ada, ya. Tetapi yang tetap harus kita garis bawahi adalah apakah itu tersegregasi, apakah itu merupakan segregated account yang diketahui oleh pihak regulator. Nah, itu yang harus dijadikan tanda tanya oleh kita semua, ya.
Nah, untuk itu dari penjelasan terkait dengan masalah bagaimana alur mekanisme daripada broker lokal dan juga broker luar, tentu ini diharapkan bisa menambah literasi bagi Bapak dan Ibu, karena broker ini adalah partner bagi Anda semua. Jangan sampai memilih partner yang salah, ya, karena ini bisa bermasalah bagi Anda. Nah, tentu yang jadi pertanyaan, kenapa kita harus memilih GK Invest, Bapak dan Ibu? Yang pertama, jelas GK Invest ini adalah broker yang legal, ya. Artinya ini broker yang juga memberlakukan sistem STP dan juga ECN, ya. Ini ada di GK Invest. Lalu kemudian secara aturan ini sangat-sangat transparan. Lalu kemudian kantor ini hampir tersebar di seluruh Indonesia ada. Artinya Anda mau berkomunikasi secara telepon gitu kan, atau Anda bahkan mau datang ke kantor ini sangat-sangat mudah sekali ya untuk dilakukan. Lalu kemudian education program. Nah, salah satu contohnya adalah seperti halnya sore hari ini Bapak dan Ibu. Kita selalu memberikan edukasi ya setiap minggunya, apapun informasi di sini Bapak dan Ibu juga bisa mengupdate ya knowledge kita tentang industri trading. Lalu kemudian non-dealing desk. Pengertian non-dealing desk adalah ini berarti bukan broker bandar Bapak dan Ibu. Broker bandar adalah berapa jumlah nasabah yang melakukan buy, berapa jumlah nasabah yang melakukan sell, lalu kemudian bandar tersebut mencocok-cocokkan posisinya dengan yang ada di yang dia terima, ya. Di situ dia mencoba mencari selisih. Nah, GK Invest tentu di sini adalah non-dealing desk. Dia tidak ada kepentingan untuk mencocokkan order antara order perusahaan dengan order nasabah, tetapi GK Invest pure as a commission house. Dia betul-betul menyalurkan dana nasabah ke bursa. Lalu kemudian kenapa kita harus di GK Invest? Bapak dan Ibu silahkan perhatikan jam open market Pak, di suatu broker. Karena setiap open market dibuka pada hari Senin itu beda-beda. Ada yang dibuka jam 5, ada yang dibuka jam 6, ada yang dibuka jam 7. Yang secara disadari atau tidak, berbedanya jam open market, maka akan berbeda pula bentuk candle-nya. Ketika berbeda bentuk candle-nya, maka akan salah analisanya. Ketika analisa salah, rugi hasilnya. Maka Bapak dan Ibu saat ini sedang berada pada alamat yang tepat. Ya, karena market di GK Invest ini sudah equal dengan international time. Lalu kemudian di GK Invest ini sangat available apabila Bapak dan Ibu mau bertransaksi dengan menggunakan robot ya atau EA, expert advisor, atau bahkan Bapak Ibu mau melakukan copy trade sekalipun juga sangat available. Memang untuk robot, untuk copy trade ini bukan produk GK Invest ya, ini pasti pihak ketiga. Tetapi platform GK Invest sangat available jika Bapak dan Ibu mau melakukannya ya. Lalu kemudian jelas ini adalah segregated account. Bapak dan Ibu juga bisa mengecek legal brokernya GK Invest, termasuk akunnya GK Invest di bapepti.go.id. Bapak dan Ibu bisa lihat di sana ya bagaimana legal yang dimiliki oleh GK Invest ya. Di sana tertera, apalagi di regulator ICD Act hampir 2 tahun terakhir GK Invest adalah perusahaan pialang berjangka lokal di Indonesia nomor 1 ya. Tentunya ini adalah suatu kebanggaan, artinya GK Invest banyak dipercaya oleh masyarakat di Indonesia karena kemudahan-kemudahan yang bisa didapatkan oleh banyak nasabah ya. Oke, kembali kepada tema yang saya usung di awal. Dengan kita sudah mengetahui hal ini, broker mana yang akan Bapak Ibu pilih, apakah pilih di luar atau di dalam. Baik,
Itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan sore hari ini. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Baik, para partisipan semua, tadi sama-sama kita sudah mendengarkan ya pemaparan dari Mr. Deki Faslobi tentang broker-broker yang ada saat ini ya, dan legalitasnya seperti apa. Ini yang penting kita harus ketahui untuk kita semua ya selaku pelaku pasar, dan kita harus memilih dengan bijak ya apa yang kita harus lakukan, apa yang kita harus pilih juga, dan broker mana yang pantas kita jadikan sebagai partner ya. Oke, kita akan buka sesi tanya jawab buat para partisipan yang menanyakan langsung. Bisa aktifkan mikrofonnya atau lewat chat ya, yang nanti akan kami bacakan. Dipersilakan. Selamat sore. Sore Pak, silakan Pak. Pak Mardi. Selamat sore Pak Deki. Sore Pak Mardi. Ya, ya, terima kasih untuk penjelasannya tadi Pak. Saya mau menanyakan sesuatu. Selama ini kan kita sering banyak dengar Pak ya, ada investasi bodong. Dan itu biasanya ribut-ribut kalau udah ada korban gitu ya. Betul. Nah, juga broker kan di broker yang ada di Indonesia banyak juga yang nggak resmi gitu, tapi operasional gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah di negara kita memang belum ada perangkat hukum yang mengatur itu, atau law enforcement-nya yang memang kurang gitu? Baik, terima kasih. Baik, pertanyaan bagus Pak Mardi. Jadi sebetulnya kalau berbicara perangkat hukumnya sebetulnya jelas sudah ada ya. Bapepti juga sudah sedemikian rupa beserta dengan regulator-regulator lainnya untuk memperlakukan dan bertindak tegas ya terhadap pelaku-pelaku yang sifatnya yang ilegal lah gitu ya. Tapi dalam hal ini Pak Mardi perlu diketahui bahwa mengapa bisnis investasi bodong di Indonesia begitu marak, itu sebetulnya bukan karena banyaknya penipu Pak, tapi karena banyaknya yang mau ditipu. Itulah mengapa GK Invest dengan visi misinya ya, kita berharap bagaimana berbagai informasi yang benar tentang trading itu kita informasikan seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat, karena memang sangat mudah sekali ya Pak Mardi kalau kita melihat bagaimana praktek mereka gitu kan, mereka selalu menjanjikan keuntungan yang pasti untung Pak, dan selalu keuntungannya luar biasa tinggi sekali gitu kan. Lalu kemudian ada kalimat-kalimat yang harus diwaspadai oleh Bapak dan Ibu. Kalau misalnya mengatakan apabila Anda berinvestasi di bulan ini, maka akan kami bayar 2 kali lipat misalnya nilai keuntungan dari biasanya misalnya. Itu sebetulnya berarti yang bersangkutan sudah tidak ada dana lagi untuk membayar nasabah. Ya, dan mereka itu biasanya memperlakukan yang namanya ponzi Pak Mardi ya. Gitu. Jadi ada yang diputarkan di dalam trading, tetapi kebanyakan mereka memutarkan membayar nasabah dari nasabah yang masuk. Ya, itu inti daripada skema Ponzi. Jadi memang kalau berbicara kembali ke pertanyaan Bapak tadi terkait dengan masalah perangkat hukum, itu jelas ada Pak, dan memang selalu terus memperbaikinya. Tetapi yang paling penting juga di sini adalah bagaimana masyarakat kita bisa jauh lebih bijak ya di dalam menyikapi suatu penawaran investasi. Mungkin begitu Pak Mardi. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Baik ya, itu pertanyaan dari Pak Mardi ya, mungkin mewakili untuk semua nih para partisipan yang gabung sore hari ini. Baik, ada yang masuk ini chat Pak Deki ya, ada dari Wisanggeni ya, Wisanggeni. Ini harga as dan bid atau buy saham SL kok lebar banget ya? Boleh tahu Pak Wisanggeni ini dari broker mana Pak? OGK katanya. GK Invest. Boleh tahu juga Pak Wisanggeni, Bapak transaksi di mata uang atau di emas Pak? Gold standar ya Pak ya, itu di 400 poin ya. Nah ini mohon pengertian bagi Bapak dan Ibu untuk bisa membedakan antara broker dengan menggunakan
5 digit dengan broker yang menggunakan 4 digit. Ya, Bapak dan Ibu, broker yang menggunakan 4 digit pasti rata-rata spread antara harga beli dengan harga jual untuk gold itu adalah 40 ya nilainya. Tetapi untuk yang 5 digit 400 itu bukan berarti sama seperti halnya broker yang 4 digit Pak Wisanggeni ya. Itu sebetulnya pengertiannya juga 40 Pak, itu hanya desimalnya saja. Begitu kurang lebih Pak Teguh. Oh ya, Pak Wisanggeni ya, ini menanyakan tentang spread gold ya. Ini juga buat penjelasan buat para partisipan semua Pak Diki ya. Betul. Jadi ada perbedaan digit di belakangnya ya, di angka koma belakang itu. Kalau di gold itu di kita ada 3 digit, jadi emang terlihat besar, jadi ratusan. Tapi di broker lain itu pakai 2 digit ya. Yang mungkin kalau tadi Pak Diki bilang ada yang 40 ya. 40 itu sama dengan 400 pips ya kalau di kita ya. Betul, itu hanya jadi beda. Nilainya sama Pak Diki ya? Sama nilainya Pak. Nilainya sama, ini buat pengetahuan juga buat para partisipan lainnya ya, terutama untuk Pak Wisanggeni. Jadi bukan beda karena ratusan ya, tapi emang karena digitnya kita pakai 3 digit untuk di gold. Baik ya Pak Wisanggeni, mungkin sudah terjawab ya, pertanyaannya. Oke, kemudian ada lagi dari Pak Adi nih, maaf definisi tadi tentang broker ICN ya, ICN dan commission house rada mirip kondisinya Pak ya, yang di garis bawahi uang nasabah tidak langsung diteruskan ke market ya atau LP. Definisi daripada tentang broker ICN itu seperti yang dijelaskan tadi, itu bagaimana seorang trader dijembatani untuk bisa langsung terhubung dengan liquidity provider, yaitu bank-bank besar ya, ataupun broker yang levelnya lebih tinggi atau istilahnya itu prime broker, sehingga bisa mendapatkan harga bid dan ask itu secara real time ya. Memang kalau dilihat dengan commission house itu hanya beda istilah aja. Kalau ICN kan berdasarkan tipe ya. Kalau commission house itu lebih kepada definisinya. Jadi memang untuk yang ICN ini biasanya memang nilai spreadnya itu kecil ya. Tetapi untuk mendapatkan keuntungan itu dia harus mengambil keuntungan misalnya dari setiap transaksi. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, kalau yang tadi saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita itu dengan broker adalah partner, artinya mitra. Nah, yang namanya mitra, seperti halnya kita kalau berbisnis dengan seseorang, tentu kedua belah pihak harus untung, Pak. Ya, kita tidak bisa menuntut misalnya broker pokoknya harus spreadnya sangat kecil, lalu kemudian tidak ada komisi, lalu kemudian segala sesuatu itu habis, yang penting kita untung gitu kan. Justru Bapak dan Ibu harus berhati-hati jika ketemu dengan broker seperti itu. Yang jadi pertanyaan, dari mana dia mengambil keuntungan? Apakah menunggu Bapak Ibu rugi baru ngambil untung? Nah, ini yang harus diperhatikan oleh kita Bapak dan Ibu ya. Artinya ada hal-hal yang selama dalam koridor wajar itu sebetulnya lumrah ya, artinya sah-sah saja. Yang penting broker mengalami keuntungan, lalu kemudian kita pun sebagai trader mengalami keuntungan. Kurang lebih begitu ya Pak Adi ya. Baik ya Pak Adi ya, mungkin sudah terjawab pertanyaannya. Oke, baik, ada beberapa pertanyaan yang masuk lagi nih Pak Deki nih. Ya, cukup banyak juga yang masuknya. Ini dari Pak Usep Supriyatna ya. Kalau GK Invest posisinya di mana ya? Maksudnya antara nasabah dan broker. Di dua-duanya Pak Usep. Oke, di dua-duanya Pak Usep ya. Oke, kemudian juga Pak Wisanggeni juga menanyakan lagi nih. Untuk SL dan TP di gold kok minimal 2000 pips, apalagi kalau masangnya setelah open posisi setelah eksekusi market order. Ya, setiap broker tentu memiliki aturan masing-masing ya, artinya lain lubuk, lain belalang Pak. Nah, ada broker yang menetapkan ketika mengambil take profit atau stop loss itu sangat tipis sekali, sangat dekat sekali dengan garis entry kita. Ada juga broker yang menetapkan seperti halnya GK Invest ya, artinya dibatasi minimal 2 poin ya, 2 poin emas
Itu dari dari harga entry baik TP maupun SL, dan ini sebetulnya hal yang umum Pak, dan sangat wajar sekali sebetulnya. Itu memang lumrah ya, setiap broker pasti ada itu. Oke ya, baik ya. Itu penjelasannya, memang setiap perusahaan pialang punya kebijakan sendiri untuk mengenai minimal stop loss ya, atau take profit. Oke, ini banyak sekali ya ini yang masuk ya. Luar biasa. Oke, ini nggak saya semua dibacakan. Ini ada Pak Wahyu. Oke, Pak Wahyu, cukup panjang nih pertanyaannya ini. Sejujurnya bagi saya, kenapa broker lokal terdaftar Bapepti kurang diminati, karena pertama leverage ya, maksimal rata-rata 1/200, sedangkan broker lokal 1/, sampai 2000 ya minimal lot mini lot, sedangkan broker tidak terdaftar mikro lot ya, mikro ya maksudnya ya. Dan sebagian besar broker terdaftar Bapepti masih menerapkan swap, sedangkan broker tidak terdaftar di Bapepti malah tidak pakai biaya komisi dan swap ya. Tapi yang memberatkan orang newbie untuk masuk dunia trading masalah lot size, tidak ada yang micro lot, cuma mini lot ya. Apakah memang ketentuan dari Bapepti memang diwajibkan minimal mini lot? Oke, silakan Pak Deki. Baik, ini pertanyaan bagus nih Pak Wahyu Hadinoto. Oke. Panjang sekali nih. Iya. Jadi begini Bapak dan Ibu, yang namanya broker lokal, kenapa diberlakukan untuk nilai minimum investasinya pada nilai tertentu ya? Kalau dibandingkan dengan broker luar, kadang ada yang $1 pun kita sudah bisa transaksi, atau yang $10 kita sudah bisa bertransaksi. Kenapa ini tidak ada di Indonesia? Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya yakin Anda semua seringkali mengikuti seminar ataupun webinar, apapun namanya, dan sering kali pembicaranya mengatakan bahwa sukses seseorang dalam trading tidak hanya terletak pada technical analysis dan fundamental analysis, tetapi yang paling berpengaruh itu adalah psikologi daripada si trader itu sendiri. Saya yakin Bapak dan Ibu sering mendengar kalimat itu. Bapak dan Ibu, mengapa pemerintah membatasi untuk nilai margin minimum? Karena itu harus dilakukan dengan kesiapan mental, Pak. Karena untuk bisa masuk dalam trading ini, tentu psikologinya harus siap dulu, orangnya harus siap dulu, Pak. Maka sebetulnya nilai tersebut adalah filter awal, Pak, bagi seseorang untuk bisa bertransaksi. Lalu bagaimana kalau orangnya masih anak-anak? Tidak masalah, Pak. Yang namanya latihan, lakukan saja. Toh saya pun juga mengajarkan anak-anak saya dari sejak SD, Pak, SMP, untuk latihan trading. Tetapi saya biarkan saja, tidak saya lantas berikan modal kalau memang mentalnya belum siap. Maka dari itu, penempatan pembatasan usia di Bapepti pun juga di usia 21, ya. Karena diharapkan usia 21 ini sudah sedikit banyak sudah mulai matang, ya. Maka itu sebetulnya filter Pak Wahyu ya. Lalu kemudian kita lihat Pak, leverage besar, apakah ini keuntungan atau jebakan Pak? Nah ini nanti Bapak Ibu silakan nonton videonya di YouTube channel kami nih Pak Teguh ya. Iya. Di rahasia leverage ya. Iya, di rahasia keuntungan. Jadi sebetulnya di sana nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan informasi tentang penggunaan daripada leverage. Penggunaan leverage semakin besar, itu berarti semakin kecil margin requirement yang dibutuhkan, Pak. Ya. Tetapi sebetulnya nilai per poin daripada transaksi itu sebetulnya sama. Hanya saja nilai margin requirement-nya itu lebih kecil. Karena merasa kecil itu secara psikologi orang biasanya terpengaruh untuk kemudian melakukan entry, padahal resiko di situ sudah menganga gitu. Nah ini hati-hati Bapak dan Ibu, ya hati-hati sekali. Bukan tidak boleh, silakan ya. Dan itu hak suatu broker untuk memberlakukan mau 1/5000 sekalipun juga silakan saja. Tetapi kita di sini yang justru harus lebih bijak. Maka
Kalau boleh saya tanyakan kepada Bapak dan Ibu, sejauh mana kita menghargai kepada uang kita. Mohon diingat Bapak dan Ibu bahwa bisnis trading ini adalah bisnis jangka panjang. Jadi berhati-hatilah Bapak dan Ibu dalam memilih partner ya. Lalu kemudian kita juga harus memahami bagaimana risk and money management, karena itu kaitannya dari leverage Pak, dan margin requirement itu sangat-sangat ketat kaitannya. Jadi sebetulnya kalau di orang-orang yang memahami Bapak dan Ibu, yang sudah memahami bagaimana trading, itu sebetulnya lebih banyak memilih di broker lokal Pak. Jadi mana yang kita pilih, apakah kita mau memilih aman dan nyamannya atau kita mau mencari fasilitas Pak. Nah, itu dikembalikan kepada Bapak Ibu semua. Mungkin begitu ya Pak Wahyu Hadinoto. Ya, baik ya, para partisipan semua, ini satu materi yang mungkin penting kita bahas ya. Oke, ini juga ada beberapa pertanyaan masuk nih Pak Diki sebenarnya. Ini mengenai spread ya, memang ini Pak Diki kalau bisa menjelaskan ya, kenapa sih spread bisa melebar Pak Diki? Itu biasanya karena ada rilis data Pak, umumnya ya. Dan itu memang hampir terjadi di seluruh broker Pak, di seluruh dunia. Makanya kenapa dalam trading ada istilah yang namanya slippage Pak. Ya, itu slippage itu terjadi ketidaknormalan dari nilai spread yang sudah ditentukan. Ya, nilai spreadnya adalah jaraknya adalah X gitu kan. Mungkin ketika terjadinya slippage bisa menjadi X kali 2 atau X kali 3. Itu adalah hal yang sangat umum dan biasanya terjadi pada saat ketika rilis data ya. Pada saat harga volatil ya Pak Diki ya? Iya. Ya, jadi untuk spread juga ini, kalau setahu saya juga nih spread itu floating sifatnya Pak Diki ya? Betul. Tidak fix ya kalau Betul. Dari asal bursanya. Ya, jadi spread itu floating, bukan fix ya. Justru yang fix ini yang dipertanyakan Pak Diki. Betul. Kok bisa fix tidak berubah gitu, ini bisa dipertanyakan. Oke, baik, ada lagi yang lainnya pertanyaan nih, saya lihat sudah oke sebentar ya. Ini ada yang menanyakan YouTube channel Pak Diki. Sudah dibalas di kolom chat Pak. Oke ya, YouTube channel sudah ada di kolom chat ya. Ini tinggal diklik aja ya para partisipan, di rahasia keuntungan ya namanya ya. Sudah ada kolom chat, tinggal diklik aja. Banyak sekali informasi yang disampaikan di sana sehingga Bapak dan Ibu bisa mencari apa yang Bapak Ibu butuhkan ya. Dan tentunya diharapkan dari informasi yang disampaikan di sana ini betul-betul bisa semakin memantapkan ya Bapak dan Ibu, knowledge Bapak dan Ibu, termasuk pada saat pengambilan keputusan pada saat transaksi. Oke, ini ada Pak Bima menanyakan Pak Diki. Iya. Saya pernah beberapa kali memakai broker luar dengan akun real ya. Logo berwarna hijau ya, logo kuda, dan domain webnya pernah berganti-ganti karena webnya diblokir Bapepti. Ya, ini seringkali diblokir sama Bapepti ya. Dan saya deposit dan withdraw lancar saja. Apakah ada kemungkinan broker scam ke depannya? Bagaimana antisipasi menghindarinya? Itulah yang tadi sempat ditanyakan, mana yang sebetulnya mau Pak Bima ambil. Apakah Bapak memilih kenyamanan atau Bapak mau memilih fasilitas Pak? Itu sebetulnya kembali kepada Pak Bima sendiri. Kalau memang Pak Bima merasa bahwa dengan gonta-ganti daripada website gitu kan, terus kemudian karena merasa fasilitasnya dapat, tetapi tidak nyaman, tetapi tetap dijalankan, itu sebetulnya kembali keputusannya kepada Pak Bima. Hanya saja saya menyarankan untuk Pak Bima dan juga seluruh partisipan yang hadir, kita harus menghargai kepada uang kita. Jadikan broker yang kita pilih itu betul-betul adalah partner yang setia dengan kita, ya, partner yang betul-betul memberikan kenyamanan kepada kita. Karena yang namanya fasilitas itu kan hanya sebagai untuk penunjang ya, untuk membantu kita. Tapi sebetulnya Bapak dan Ibu, terlepas apakah itu broker lokal ataupun broker luar, sebetulnya bukan karena besar atau kecilnya spread, bukan karena adanya swap atau tidak adanya swap, bukan karena komisinya besar atau komisinya kecil,
sebetulnya yang membuat kita untung di mana kita entry. Jadi Bapak dan Ibu mohon berhati-hati dalam memilih broker. Yang harus kita asah, harus kita pertajam itu adalah bagaimana kemampuan kita dalam membaca market. Begitu Pak Teguh. Oke, baik ya, sangat jelas ya jawabannya dari Pak Deki. Dan yang terakhir nih Pak, ada pertanyaan yang masuk mengenai spread GK fix atau floating nih Pak. Floating ya. Iya. Oke ya, ini sesuai dengan ketentuan dari bursa ya. Spread itu nggak ada yang fix ya. Jadi spread itu floating, bisa berubah pada saat kondisi market yang tidak menentu tadi ya, yang volatil. Oke, baik Pak Deki, nampaknya sudah habis semua pertanyaan sore hari ini, luar biasa. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, saya kembalikan kepada Pak Teguh. Silakan Pak Teguh. Oke, baik ya, ini sore hari ini cukup seru ya pertanyaan masuk. Ini tentang legalitas ya, broker luar dan dalam. Memang ini pilihan semua, kita kembalikan ke para partisipan ya, kita semua. Kalau tuh memang ada yang masih memilih untuk broker luar dan nyaman, tadi Pak Deki bilang pilih nyaman atau pilih aman gitu ya Pak Deki ya. Ini adalah semua pilihan ke masing-masing individu ya. Dan kami hanya memberikan literasi tentang broker yang ada saat ini, yang sedang hype ya, apakah lokal ataupun luar. Ya ini kita sama-sama bisa saling menghargai lah ya pilihan dari masing-masing kita gitu ya. Dan kita GK Invest selalu memberikan satu peluang ya buat semua, terutama dalam bentuk edukasi ya seperti webinar sore hari ini. Dan YouTube channel kami tadi sudah di-share oleh Pak Deki ya, bisa diikuti, bisa di-subscribe nantinya ya, karena banyak materi yang akan kita upload di sana ya. Inti pun nanti kita akan upload Pak Deki ya. Ya, kita akan upload ya materi ini, nah biar nanti partisipan bisa mengulangnya materi-materi yang sudah kami sampaikan. Baik ya, kami cukupkan ya untuk webinar sore hari ini. Kami banyak ucapkan terima kasih untuk para partisipan yang sudah bergabung. Ini luar biasa. Kita akan undang kembali nanti minggu depan ya untuk tema yang lebih menarik lagi pastinya. Hubungi para pengundangnya ya untuk bisa mengikuti terus edukasi dari GK Invest. Baik ya, saya ucapkan kembali banyak terima kasih ya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam profit untuk kita semua dan salam profit. Terima kasih.